Pertemuan 10 mengenai surat berharga, ada saham dan obligasi. Untuk di sheet membeli saham, ini sudah ada jumlah lot saham, harga per lembar saham, komisi untuk broker, dan tarif PPN. Spin bottom yang udah ada di sini nih. Ini yang akan kita gunain untuk memunculkan nominal atau nilai-nilai yang ada di sel G4, G5, G6, dan G7. Yang pertama, di jumlah lot saham, spin bottomnya klik kanan, format kontrol, ingat, di sini ada nilai, ada minimum value-nya itu 10 dan maksimum value-nya itu 100. Sellingnya di G4. Oke. Ini bisa diganti-ganti. Nilai terkecilnya 10 dan nilai terbesarnya itu sampai 100. Nggak bisa nambah lagi. Karena sesuai dengan pengaturan yang tadi kita di format kontrolnya, nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya 100. Nah, ini untuk jumlah lot saham. Di harga per lembar saham, sama kayak tadi, klik kanan, format kontrol, minimum value-nya itu 1000, maksimum value-nya itu selalu 30.000. Perubahan yang terjadi 500, sellingnya ada di G5. Nah, ini juga sama nih, kalau diganti-ganti, kan yang paling kecil tadi 1000. Nilai perbedaannya itu, nilai kenaikan atau penurunannya itu 500, jadi dari 1000, 1500, 2000, sampai nilai maksimumnya dia 30.000. Nah, ini nggak bisa nambah lagi. Nah, untuk komisi untuk broker, sama juga diklik kanan, format kontrol, nilai maksimumnya itu 100, nilai minimumnya 100, nilai maksimumnya itu 1000 dengan kenaikan 5. Tapi untuk di sini kita selnya itu ada di H6. Nah, kan ada nih 100 nih muncul ya. Nah, di sini di sel G6-nya dimasukin rumus sama dengan H6 dibagi 10.000 tuh 2, 3. 100.000. Jadi ini untuk memunculkan persentase. Kan ini 100 nih. Tadi kan nominal di sini 105. Nah, ini akan keganti karena dibaginya itu 10.000. Jadi 105 dibagi 10.000 hasilnya 1,5. Ini bentuk format selnya persentase. Ke tarif PPN, klik kanan, format kontrol, sama kayak di komisi untuk broker, minimumnya 100, maksimumnya 10.000.
di H7, di G7, di kalau tulisan rumusnya juga dibagi 10.000. Jadi untuk komisi untuk broker dan tarif VPN itu sama-sama persentase. Ini persentase. Nah, sekarang cara perhitungan transaksi pembeliannya. Ini udah ada ketentuannya nih. Transaksi beli lot dikali jumlah saham per lot dikali harga per lembar saham. Berarti sama dengan nih, jumlah lot saham dikali 100. Kan jumlah saham per lot itu 100 ya, satu lot itu kan ada 100 saham. Kan ada di sini jumlah lot sahamnya 100. Berarti dikali 100 lagi. Kalau di sini 9 ya berarti tetap dikalinya 100 karena jumlah saham per lot itu selalu 100. Dikali harga per lembar saham di G5. Muncul nih. Transaksi pembeliannya 300 juta. Untuk komisi, rumus komisi itu komisi dikali transaksi beli. Nih, transaksi beli dikali 1 ditambah tarif PPN. Sama dengan komisi untuk broker di G6 dikali transaksi pembelian dikali 1 ditambah tarif PPN. Komisi pembeliannya sebesar 3.181.500. Untuk harga beli saham berarti ya transaksi pembelian ditambah komisi pembelian. Kalau si jumlah lot sahamnya kita ganti, ini juga akan keganti semuanya. Harga per sahamnya kita ganti, nah ini juga akan keganti. Tarif broker kita ganti. Kalau semuanya ini kita ganti, perhitungannya juga otomatis akan ikut keganti. Ini nih, jadi fungsi adanya si spin ini untuk mengganti nilai-nilai. Jadi kita nggak mesti nulis di banyak sel di sini 50, terus 100, terus 150, nggak kayak gitu. Jadi dia tetap ada di G4, tapi nilainya bisa berubah-berubah. Sekarang ke penjualan saham. Masih sama, masih tetap ngomongin si bottom ini. Semua bottom ini yang di jumlah lot saham, klik kanan, format control, minimum value-nya 10, ganti juga nih tuh. Kalau ini harga per lembar, klik kanan, format control, maximumnya 1000, maksimumnya 30.000, perubahannya itu 1000. Perubahannya 1000 ya kalau ini. Harga per lembar saham perubahannya 1000 dan paling gede 30.000.
komisi untuk broker, tetap klik kanan, format control, minimum value-nya 100, maksimum value-nya 1000, dengan kenaikan 5, selnya ada di H6, oke, dibagi tuh, misalnya ini juga akan keganti tarif VPN, klik kanan, format control, maksimum 100, minimum 100, maksimum 10.000 dengan tingkat 5, sellingnya ada di H7, di H7 dibagi 100.000, tarif PPH, tarif PPN sama tarif PPH sama ya ketentuannya, format kontrol di format kontrolnya. H8 dibagi 100.000. Hitung transaksi penjualan. Transaksi penjualan lot dikali jumlah per lot. Jumlah per lotnya tadi itu 100 dikali harga per lembar saham sama dengan jumlah lot saham G4 dikali 100 dikali harga per saham. Enter. 30.000. Komisi untuk broker atau komisi penjualan. Komisi dikali G9 transaksi penjualannya dikali 1 ditambah PPN di G7. PPH atas transaksi penjualan sama dengan tarif PPH dikali transaksi penjualan. Nilai penerimaan penjualan sama dengan berarti transaksi jual dikurang komisi penjualan dikurang PPH sebesar 29.927.955. Masuk ke tingkat pengembalian saham. Tingkat pengembalian saham yang diharapkan, perkiraan dividen tahun depan, estimasi, dan harga saham saat ini tetap pakai si bottom ini. Perkiraan dividen tahun depan, klik kanan, format control, nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya itu 100 dengan perbedaan, dengan kenaikan nilai itu 1, 98, 99, 100. Estimasi pertumbuhan dividen, bottomnya klik kanan lagi, format control, minimumnya 0,
maksimumnya itu 10.000 dengan tingkat kenaikan 5. Nah, sell linknya itu ada di H5. Oke. Ini di H5 ya. Nih. Tuh muncul tuh. Lihat tuh H5. Di G5-nya kita buat rumus sama dengan H5 dibagi 10.000. Karena bentuknya persentase. Harga saham formula kontrol, klik kanan formula kontrol. Minimum 100, maksimum 1000. Nilai minimumnya 100, nilai maksimumnya itu 1000. Tingkat perbedaannya 5, 90, 95, 1000. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan investor di G7, perkiraan dividen tahun depan dibagi harga saham saat ini ditambah estimasi pertumbuhan dividen. Seperti ini. Kalau ini dirubah, tingkat pengembalian sahamnya pun pasti akan berubah juga. Yang terakhir, di sheet terakhir, di tingkat pengembalian obligasi, nilai nominal obligasi, bunga, harga jual, harga pasar, periode jatuh tempo. Tetap si bottomnya kita rubah dulu formatnya. Nah, di G4-nya dikasih rumus H4 dikali 1000. Bunganya kanan formula kontrol. Di G5 sama dengan H5 dibagi 100. Kanan. G6 rumusnya sama dengan H6 dikali 1000 juga. Harga pasar obligasi saat ini dimasukkan rumusnya di sel G7 sama dengan H7 dikali 1000. Periode investasi semua kita rubah. Si bottomnya ini udah semua kita atur. Sekarang di tingkat pengembalian yang diharapkan lalu dimasukin perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan yang ini nih, sama dengan bunga dikali nilai obligasi. Bunganya di G5 dikali nilai nominal obligasi di G4 ditambah
harga jual G6 dikurang harga pasar di G7 dibagi, lupa nih, G7 dibagi periode investasi dibagi lagi nilai nominal obligasi ditambah harga obligasi dibagi nah ini besar tingkat pengembalian saham diganti, ini tingkat pengembaliannya juga akan diganti. Saya ada yang nanya, kenapa sih Kak yang ini pakai dibagi sedangkan yang jumlah lot, harga per lembar saham itu enggak ada rumus tambahannya lagi, tinggal aja masukin sellingnya di sel G4, di G5. Tapi untuk komisi dan PPN kenapa mesti ada di H6 dan di H7, terus di G6 sama G7-nya ditambahin lagi. Balik lagi ke komisi untuk broker dan tarif PPN itu menggunakan presentase, dimana kalau di bottom ini itu nggak bisa kita tiba-tiba langsung munculin presentase. Kan presentase itu kan 1,15, 2,15 atau 12,5. Nah si bottom ini nggak bisa munculin koma sekian, itu nggak bisa, makanya perlu bantuan lagi rumus pembagian, ya dong. Kan kalau kita ngomongin koma, tapi nilai aslinya itu nggak ada koma-komanya, berarti ini dibagi 115 dibagi 10.000. Kok dibaginya 10.000 Kak? Kan persen itu sama juga kayak 100. Jadi kalau misalkan kan 100, kalau mau dijadiin persen berarti ya si 100 ini dibagi 100 lagi dong untuk jadi persentase. Ya 100 ya udah tinggal diganti aja presentasenya. Kita format selnya kita ganti. Ini nominalnya tetap 100, format selnya kita ganti. Enggak 100% jadinya. Jadi 10.000%. Padahal yang kita butuhin bukan itu. Makanya ditambahin rumus tambahan lagi, dibagi 10.000. Kenapa kok nggak dibagi 100 aja Kak? Kenapa dibaginya 10.000? Kalau kita bagi 100, nih kita ganti ya 15. Presentasinya jadi 115.000. Mana ada komisi sebesar 115.000? 100%-nya dari si harga jualnya itu. Untung banget jadi broker ya kan. Komisinya lebih dari 100. Kan baginya 10.000. Sama juga kayak tadi ada tuh. Kan kalau ini pembagian, tadi ada yang dikali. Nah, kayak ini. Nilai nominal obligasi di sini dikali. Kenapa? Karena bottom ini nilai maksimal di bottom itu cuma sebesar 30.000. Jadi kita perlu bantuan pengalian supaya nilai yang kita hasilkan itu bisa lebih dari 30.000. Di sini saya dikaliin 1.000. Ya tergantung juga ya, kita membutuhkannya itu nominal yang kita butuhkan itu berapa.
Kalau misalnya mau 10.000 ya bisa 10.000, tinggal diganti aja gitu. Sekian untuk pertemuan 10 ini. Semoga penjelasan dari saya jelas. Kalau emang gak jelas, kalian bisa langsung nanya lagi ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.